Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita bakal bahas tentang himpunan bagian dan komplement. Dua himpunan A dan B dikatakan sama, ditulis A sama dengan B jika punya anggota yang sama. Oke. A himpunan bagian B ditulis kayak gini ya. Ini namanya himpunan bagian. Jika setiap anggota A juga anggota B. Enaknya kasih contoh langsung kali ya. Jadi misal kayak gini. A himpunan bagian B jika setiap anggota A juga anggota B. Jadi contohnya misalnya A itu 1, 2, 3 misalnya. Terus B itu 1, 2, 3, 4 ya gitu. Atau 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, ini namanya A himpunan bagian B. Setiap anggota A itu anggota B juga kan? Kayak gitu. Ya, boleh nggak si A ini sama gitu? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, boleh masih memenuhi ini gitu. Boleh nggak lebih 6? Nah, kalau kayak gini udah nggak memenuhi ini gitu. Yang ada kalau misalnya A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, B-nya 1 sampai 5, yang ada B himpunan bagian A. Ya, ngerti nggak? Jadi anggotanya itu ngambil dari himpunan lain kayak gitu. Nah, ini A 1, 2, 3 itu berarti A himpunan bagian dari B. A kalau A-nya sampai 5 masih bisa dibilang kayak gini. Ini kan artinya A sama dengan B ya. Gitu. Ini kayak gini juga masih bisa gitu kalau sama. Tapi kalau misalnya udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah udah nggak bisa kayak gini. Yang ada B yang himpunan bagian dari A, bener nggak? Karena 1, 2, 3, 4, 5 ini ngambil dari sini kan? Jadi B himpunan bagian dari A. Nah, jadi kayak gitu tentang himpunan bagian. Jadi yang ini dihapus ya. Itu tadi ngulik-ngulik sedikit lah tentang himpunan bagian ya. Jadi A 1, 2, 3, B 1, 2, 3, 4, 5 berarti A himpunan bagian dari B gitu ya. Nah, yang ini contoh yang ini kelewat yang pertama ya. Contohnya apa? Tadi udah dibilang ya. Ada jika apa ditulis A sama dengan B jika punya anggota yang sama. Oh, ya udah jelas. Berarti kalau misalnya A-nya 1, 2, 3, 4 misal, B juga 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti A sama dengan B. Yang nomor 2 A himpunan bagian dari B gitu. Artinya 1, 2, 3 ini ngambil anggotanya B gitu ya. Lanjut. Nah, yang ini A himpunan bagian sejati dari B ditulis gini. Ini bukan C ya. Ini himpunan bagian sejati gitu. Ini sama ini sama, cuma bedanya ini ada sama dengannya. Yang ini nggak ada sama dengannya gitu. Jika A himpunan bagian B, tetapi A tidak sama dengan B gitu. Jadi dia nggak sama dengan gitu. Jadi sama dengannya dicoret. Jadi kayak gini deh. Ini bukan C ya, tapi ini adalah lambang himpunan bagian. Kayak gitu. Nah, apa bedanya yang poin ketiga sama poin kedua? Langsung contoh ya. Bedanya kayak gini misalnya. A itu 1, 2, 3. B 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini A dibilang bisa kalau kayak gini A bisa dibilang himpunan bagian sejati dari B. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak gini, oke, kita ngulik sedikit ya. Nah, masih bisa dibilang himpunan bagian sejati nggak? Masih. Tapi kalau kayak gini, nah kalau kayak gini udah nggak nggak boleh gitu ya. Nggak boleh A sama dengan B. Kalau udah ada angka 5-nya di sini, ini A udah bukan himpunan bagian sejati. Tapi ini bisa dibilang himpunan bagian dari
B kayak gitu. Kebayang. Jadi ilustrasinya kayak gini loh. Nih, satu 2 kalau misalnya A itu satu 2 3, B-nya satu 2 3 4 5 ya. Nah, ini bisa dibilang A himpunan bagian sejati dari B. Bisa juga dibilang himpunan bagian dari B. Kayak gitu. Kalau A-nya satu 2 3 4, B-nya sama, misalnya kayak gini. Jadi bisa dibilang gini, bisa juga dibilang gini ya. Nah, kalau kayak gini sama ya. Bisa dibilang himpunan bagian sejati B yang ini juga kayak gini. Nah, tapi kalau misalnya kita tambahin. Nah, ketika satu 2 3 4 5 1 2 3 4 5 yang A ini udah bukan himpunan bagian sejati. Kayak gitu. Himpunan bagian sejati itu benar-benar himpunan bagian, nggak nggak nyamain gitu. Kalau ini kan nyamain 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Berarti A itu berarti yang ini udah nggak masuk gitu. Tapi yang ini masih masuk karena boleh sama dengan gitu. Dan ini kita bisa lihat anggotanya sama kan? Punya anggota sama nih, punya anggota sama. Jadi ini udah mulai masuk A sama dengan B. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya A-nya ditambah, nah kalau A-nya lebih besar gitu ya, lebih apa anggotanya lebih banyak dibanding B, ini mah udah bukan himpunan bagian A, udah bukan himpunan bagian B, yang ada kebalik ya. Ini mah namanya B yang himpunan bagian dari A. Boleh kayak gini nulisnya, boleh kayak gini juga nulisnya gitu kan. Nah, bisa jadi intinya udah bisa lihat bedanya belum himpunan bagian sejati sama himpunan bagian. Jadi kalau himpunan bagian sejati itu selama A ngambil anggota B tapi tidak nyamain gitu. Berarti itu himpunan bagian sejati. Tapi kalau himpunan bagian itu ya A ngambil anggota dari B tapi nyamain juga masih boleh. Nah, itu bedanya ya. Kita hapus dulu contohnya. Oke, himpunan komplement A adalah komplement ya. Adalah himpunan bagian S yang anggotanya bukan anggota A. Jadi yang harus garis bawahi gitu, yang harus kita ingat itu adalah komplement A itu anggotanya bukan anggota A. Ditulis A komplement atau A gini ada garis di atas ya. Itu adalah X demikian X anggota S tapi X bukan A. Oke, contoh ya. Contoh, misalnya semesta. Semesta itu bilangan yang lagi kita omongin. Semua bilangan yang lagi kita bahas gitu, itu S. Ya, misalnya S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Biasanya S itu, karena semua bilangan yang kita omongin, biasanya S itu besar ya. Terus A, misalnya A itu ini, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, berarti A komplement itu apa? Nah, A komplement itu adalah yang bukan anggota A. Gitu. Yang bukan anggota A, A kan 2, 4, 6, 8, 10 nih. Berarti A komplementnya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Kayak gitu. Ya, jadi komplement itu adalah intinya yang bukan anggota A. Sekarang kita ke contoh. Nah, oke, perhatikan contoh ini. A punya anggota 2, 3, 4. B punya anggota 1, 2, 3, 4, 5. C punya anggota 5, 4, 3, 2, 1. Oke, berarti B sama C punya hubungan apa? Karena anggotanya sama. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1 ini sama aja ya. Cuma urutannya aja yang beda. Ya kan? Tapi anggotanya sama kan? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bisa kita bilang B sama dengan C. Atau C sama dengan B. Oke. Kemudian yang kedua, kita lihat A sama B, terus A sama C. A itu 2, 3, 4. Kita lihat A sama B sama A sama C ya, hubungannya apa? A itu 2, 3, 4. B itu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bisa kita tulis apa nih hubungannya? A itu himpunan bagian dari B. Nah, karena A
ini kan udah terdaftar nih anggotanya 234 dan 12345 ya. Bisa ditulis juga kayak gini, himpunan bagian sejati ya, boleh ya gitu juga. Tapi saya akan tetap nulisnya kayak gini aja ya, himpunan bagian dari B. Kemudian yang A sama C, oke, 234 di sini ada kan 234. Oke, berarti A juga himpunan bagian dari C. Lanjut. Sekarang gimana hubungan antara B sama C? Ya, A udah sih tadi sama dengan. Nah, cuma bisa nggak dibilang kayak gini? 1, 2, 3, 4, 5, C juga 5, 4, 3, 2, 1. Berarti bisa dibilang B itu himpunan bagian dari C. Bener nggak? Iya, bisa dibilang kayak gitu kan? Karena kita bisa bilang kayak gini loh. Him- Himpunan B itu ngambilin anggota himpunan C. Gitu kan? Sama kayak yang B nih. Himpunan A itu ngambilin anggota himpunan B. Yang 2, 3, 4-nya aja tapi kalau yang A. Yang C juga sama. Nih, B ngambilin anggota himpunan C. Bener nggak? Kan B 1, 3, 4, 5 nih. C 1, 3, 4, 5. B ngambil anggota himpunan C. Bener kan? Nah, tapi bisa nggak dibalik? Bisa nih. C juga ngambil anggota himpunan B kayak gitu ya. Jadi itu ya gini, apa itu himpunan bagian itu bisa anggotanya lebih sedikit, boleh juga sama kayak gitu ya. Ini ya lebih tepatnya emang B sama dengan C. Tapi ini juga bisa ditulis kayak gini. Eh, ya kayak gitu. Oke. Nah, B himpunan bagian dari C, C himpunan bagian dari B. Biasanya kalau misalnya dua syarat ini terpenuhi, B himpunan bagian C, C himpunan bagian B. Nanti kita akan belajar lebih lanjut mungkin ya. Ini bisa ditarik kesimpulan bahwa B sama dengan C kayak gitu. Kemudian yang D, oke, A sama B, A sama C. Tadi dibilang ya udah dibilang karena A sudah ditulis anggotanya 2, 3, 4, B juga 1, 3, 4, 5. Berarti ini bisa ditulis kayak gini kan? Himpunan bagian sejati karena jelas-jelas mereka tidak sama. Kalau mereka sama bisa ditulis jadi kayak gini, jadi yang C ya kan? Karena B sama C-nya sama bisa ada sama dengan di bawahnya gitu. Oke, contoh lagi ya. Ini masih konsep ya yang contoh satu ini cara nulis simbol. Sekarang contoh dua. Nah, di contoh 2 tentang komplement ya. Misalkan semesta S, semua bilangan yang lagi kita omongin itu ini 0 sampai 9. Oke, sekarang kita langsung aja. Jika A adalah 1, 3, 5, 7, 9, maka A komplement adalah, nah, berarti ini yang bukan 1, 3, 5, 7, 9. Artinya 1, 3, 5, 7, 9 kita buang kan. Bakal jadi apa? Sisanya 0, 2, 4, 6, 8. Ya enggak? Nah, gitu. Jadi komplement itu adalah anggota yang bukan A. Gitu. Nah, sekarang yang B. B komplement berarti anggota yang bukan B. Berarti 1, 3, 5-nya kita buang gitu ya. Kalau 1, 3, 5 kita buang dari S, berarti saya apa? 0, 1 kan dibuang, 2, 3 dibuang, 4, 5 dibuang. Udah ya, 6, 7, 8, 9 kayak gitu. Kemudian C-nya nih 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka C komplement adalah yang bukan C. Tapi karena C ini anggotanya dari 0 sampai 8 ya. 0 sampai 8 dibuang. Sisa 9. Oke. Nah, kayak gitu. Itu tentang komplement. Jadi komplement itu kita ngambilin anggota yang bukan anggota dia. Gitu ya. Sampai sini aja pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.